عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء للخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Furudut tayammum khamsatun. Kita masih membahas yang berkaitan dengan tayammum. Furudut tayammum khamsatun. Rukun tayammum itu ada 5. Rukun tayammum ada 5. Al-awwal naqlut turab. Yang pertama adalah memindahkan debu dari tempat ke anggota tayammum. Yang kedua adalah niat. Niat tayammum sebagai ganti daripada berwudu. Ats-tsalits mashul wajhi. Yang ketiga adalah mengusap muka. Ar-rabi' mashul yadain ilal mirfaqain. Yang keempat adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Al-khamis at-tartibu bainal mashatain. Yang kelima adalah tertib di antara dua usapan. Rukun tayammum ada 5. Ya, yang mana setiap ibadah itu memiliki rukun. Apabila salah satu rukun ini tidak terpenuhi di dalam satu ibadah, maka ibadahnya tidak dianggap sah. Yang pertama adalah naqlut turab, memindahkan debu dari tempatnya debu ke anggota tayammum, baik itu ke muka maupun ke tangan atau kedua tangan. Memindahkan debu di sini yaitu debu yang semulanya berada di atas tanah atau di atas meja atau yang menempel di tembok. Itu otomatis ketika kita tepuk atau kita usap, maka debunya berpindah dari satu tempat ke anggota tayammum. Ini yang dinamakan berpindahnya debu dari tempatnya ke anggota tayammum. Itu wajib. Dinamakan rukun. Artinya kalau kita mau tayammum, mau tidak mau tangan ini harus terkena debu. Tidak bisa debu itu kita pakaikan kipas biar kena ke muka kita. Atau muka kita digosok langsung ke tanah. Tidak bisa. Harus yang namanya naqlut turab. Ditempelkan semacam ini, baru kemudian ini disebut dengan perpindahan debu dari tempatnya ke anggota tayammum. Karena tangan adalah bagian daripada anggota tayammum. Nah, kalau tidak mau megang Ustaz, tidak sah. Tapi kalau kondisinya darurat, misalkan orang sakit, itu dimaklumi. Misalkan kita selaku anak, apabila orang tua kita sakit, tidak mungkin untuk berwudu, ya, karena maaf barangkali banyak selang, banyak infus, dan tidak memungkinkan untuk diwudukkan dengan air, maka dengan tayamum, maka kita yang mentayammuminya. Dan itu tetap kita mentayamumkan orang yang sakit, kondisi kita sama dengan kita ini seakan-akan tayamum, harus nempel.
Ya, tidak boleh tanpa menempelkan tangan ini ke debu. Tidak bisa. Jelas? Rukun yang kedua adalah niat. Niat itu bagian daripada rukun setiap ibadah. Maka harus kita memperhatikan niat. Jangan sampai lupa dengan yang namanya niat. Kalau tertinggal niat, lupa niat, sampai selesainya kita itu mengambil wudu atau tayamum, maka kita tidak dianggap wudu atau tayamum kita menjadi sah. Tidak akan dianggap. Alias menjadi tidak sah. Nah, niat tayamum ini dilakukan kapan? Apakah sebelum menempelkan, atau ketika menempelkan, atau ketika mengusap wajah sebagaimana ketika kita mengambil air wudu? Ada dua pendapat di sini. Yang pertama adalah pendapat yang paling kuat, yaitu dengan cara ketika menempelkan tangan ini ke debu, maka di situ kita membaca niat. Boleh niat itu ya dengan berbagai macam bahasa sesuai dengan yang kita fahami. Kan tetapi ingat, perbedaan melafadzkan niat dengan niat di dalam hati itu beda. Kalau kita hanya melafadzkan niat sebatas di mulut, itu kita mendapatkan sunnah daripada niat. Tapi gugurnya kewajiban niat belum. Gugurnya niat belum terpenuhi. Kenapa? Karena niat itu tempatnya di dalam hati. Makanya tidak ada yang mengetahui niat seseorang melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan hati ini sulit. Ya, kita ini selaku manusia tidak bisa main nebak hati orang. Saya tahu hati awak ni begini. Tidak bisa. Ya, belum sampai kita menebak hati orang, karena hati kita sendiri ini masih kotor. Ya. Kalau kita diberikan oleh Allah untuk bisa memahami hati seseorang, itu berarti menunjukkan ada tingkatan dari kedudukan kita semulanya berpindah ke kedudukan yang lebih tinggi. Dan ini yang disebut dengan ilmul yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Makanya orang kalau bisa membaca hati seseorang, pertama, bisa jadi orang itu hatinya memang dibersihkan oleh Allah. Ya, akhirnya Allah berikan kepadanya yang namanya karamah, kemuliaan. Itu yang pertama. Akan tetapi yang kedua, jangan sampai kita terjebak. Ada orang yang mencoba-coba untuk menerka hati orang lain, tapi dengan bantuan selain Allah. Bisa jadi dibantu dengan jin. Karena tidak sedikit orang yang berupaya untuk mengetahui isi hati orang lain, akan tetapi melalui cara-cara yang tidaklah lazim. Makanya sampai ada hadis yang mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspada kalian terhadap firasat orang mukmin. Orang mukmin di sini orang yang alim, ahli ibadah, yang hatinya bersih, yang dekat kepada Allah. Karena dia itu melihat dengan cahaya Allah. Makanya kita sering dengar yang namanya karamah para wali-wali Allah. Itu bukan bukan dongeng, tapi itu benar. Kenapa? Karena memang oleh Allah mereka itu dibuka hijab. Artinya apa? Perantara antara dirinya dengan seseorang itu sudah dibuka. Ini pengalaman teman kami yang belajar di daerah Timur Tengah. Ya. Ada seorang teman kami, dia ini, masih ngerokok. Dari Indonesia dia masih merokok, padahal di pondok itu tidak boleh merokok. Tapi dia curi-curi kesempatan biar bisa merokok. Tapi merokok tidak di pondok, di luar dia. Sampai dia dapat beasiswa, belajar atau menyambung studinya ke luar negeri. Ya, kebetulan di situ terkenal dengan kota 1000 atau 1.000.000 para wali. Ya. Sampai sana dia tetap masih merokok. Nah, suatu saat dia izin keluar. Ada hajat ke pasar, dia dapat izin keluar. Kadang kita tuh kalau di pondok dapat izin 1 jam, itu senangnya sampai setahun. Dapat izin cuma 1 jam, tapi senangnya sampai setahun. Ya, kenapa? Karena itu tadi di pondok 24 jam tak boleh keluar.
Jangankan kita keluar jasad, hati kita pun nak keluar pun susah. Ya, hati kita nak melayang dari pondok tu susah. Dapat izin 1 jam, itu sudah luar biasa senangnya. Keluar dia ke pasar, cari warung, rokok. Ya. Habis merokok, sampai 1 jam, berarti harus kembali ke pondok. Sebelum kembali ke pondok, dia ambil air wudu. Nah, ini saya kasih bocoran. Kalau mau ngadap atau sowan kepada orang alim, kita tuh dianjurkan berwudu. Supaya apa? Supaya aib kita itu ditutup oleh Allah. Dengan membaca doa, Allahumma astur uyubi bisitrikal jamil. Ya Allah, tutup kekuranganku dengan penutupmu yang indah. Nah, terkadang Allah berikan kelebihan kepada wali Allah, matanya itu bisa melihat apa yang kita lakukan daripada maksiat-maksiat kepada Allah. Akhirnya teman kita ini wudu. Dia yakin kalau sampai di pondok tidak bakal ketahuan kalau dia merokok. Dan dia yakin kalau gurunya ini tidak bakal mengetahui kalau dia ini keluar untuk merokok. Wudu, masuk pondok, kebetulan ketika dia masuk, gurunya itu pas kebetulan ngajar majelis. Mau tidak mau dia ikut jam belajar ternyata. Tapi majelisnya untuk semua santri, bukan untuk kelas-kelas tertentu. Ketika duduk semacam ini, ya, dia datang dari belakang, kemudian dia duduk, tiba-tiba sang guru berkata, kalau walinya itu tingkatan rendah, wuduk 1 kali, aibmu bisa tertutup. Tapi kalau walinya itu tingkatnya sudah tinggi, 1.000.000 kali wuduk pun tidak akan bisa menutupi aibmu. Ketahuan dia, kalau dia itu merokok. Nah, urusan niat ini hati. Makanya kita tuh tidak mudah menebak hati seseorang. Ya, kenapa? Karena ini antara kita dengan Allah. Makanya ketika peperangan, saya lupa nama perangnya apa, ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau tidak salah, atau sahabat yang lainnya, berhadapan dengan musuh. Ketika berhadapan dengan satu musuh ini sudah terdesak. Ketika terdesak mau dibunuh, ya, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bukan Sayyidina Ali, sahabat yang lain. Sayyidina Ali lain lagi ceritanya. Maka sahabat ini tahu kalau dia ini syahadat dalam arti terjepit. Ya. Apa kata sahabat Nabi? Ini pura-pura langsung dibunuh biar dia syahadat. Sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Ketika sampai berita itu kepada Nabi, ya, maka sahabat ini dipanggil. Kata Nabi, kenapa kau bunuh dia sedangkan dia sudah mengucapkan syahadat? Bukankah dia sudah masuk Islam? Kata sahabat tadi, tidak wahai Nabi. Dia bersyahadat karena nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Saya tahu kalau dia ini pura-pura, makanya saya langsung bunuh. Kata Nabi apa? Apakah kau sudah memastikan hatinya itu ada niat pura-pura? Atau tidak yakin? Atau menipu? Sahabat tadi tidak bisa menjawab. Apa kata Nabi? Saya berlepas daripada perbuatan Anda. Artinya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya urusan hati ini bukan urusan biasa, tapi urusan tingkat tinggi. Udah urusannya Allah, bukan urusan kita. Jadi tidak mudah kita menebak hati seseorang. Itu urusan niat. Ya. Kemudian niat ini adalah bagian daripada rukun. Cara yang kedua, itu cara yang pertama. Ketika menempelkan niat itu sudah boleh. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dikatakan di sini bahwasanya boleh saja ketika kita menempelkan tangan dan kemudian mengangkat mau mengusapkan ke muka, di situ kita membaca niat di dalam hati. Itu juga boleh. Berarti niat di dalam tayamum ini ada 2 keadaan. Kalau dalam wudu, niat itu tetap dibaca ketika mengusap wajah pertama kali. Baru dihitung itu adalah niat dan rukun. Tapi kalau tayamum ada 2. Ada yang mengatakan boleh ketika menempelkan tangan di debu.
atau ketika mengangkat tangan dan kemudian mengusapkan ke wajah.